Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar kembali sejarah peminatan di kelas 11 yang akan mempelajari masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Mari kita mulai belajar. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Gambar ini menunjukkan bahwa wilayah negara Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Dengan kondisi geografis yang dimiliki bangsa Indonesia akan menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia, di mana 2/3 dari wilayah kepulauan Indonesia berupa lautan yang bertabur pulau-pulau. Selain itu, Kepulauan Nusantara berada di antara 2 benua dan juga 2 samudra. Kondisi ini melahirkan kerajaan-kerajaan maritim, baik yang bercorak Hindu maupun bercorak Buddha. Kerajaan maritim merujuk pada kerajaan-kerajaan yang ekonominya bergantung kepada pelayaran dan juga perdagangan. Proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia dapat dijelaskan dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Teori-teori tersebut antara lain ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan juga teori arus balik. Teori pertama dikemukakan oleh Van Leur yang mengambil sampel bukti dari prasasti peninggalan kerajaan Hindu yang tersebar di seluruh daerah di Nusantara. Menurut Van Leur, Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui golongan Brahmana, di mana golongan Brahmana adalah suatu golongan dalam agama Hindu yang terdiri dari orang-orang cendekiawan, penguasa ilmu, dan juga ajaran adat, adab, serta paham mengenai unsur-unsur keagamaan secara mendalam. Nah, ditemukanlah di dalam prasasti itu adanya huruf Palawa dan berbahasa Sansekerta. Pada masa itu, aksara Palawa hanya dikuasai oleh kaum Brahmana saja. Selain itu, pada masa itu orang-orang dari golongan Brahmana lah yang berhak menyebarkan ajaran Hindu, sehingga para pemuka dan petinggi-tinggi suku di Nusantara mengundang mereka untuk memberi pengajaran dan pemahaman baru mengenai kepercayaan yang akan dianut oleh masyarakat. Teori selanjutnya adalah teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Beliau meyakini bahwa masuknya ajaran Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan, di mana masyarakat India datang ke Indonesia untuk berdagang, atau yang disebut Waisya itu adalah golongan terbesar di India. Kemudian perlahan-lahan banyak melakukan interaksi dengan masyarakat Indonesia sehingga mempengaruhi agama di Indonesia. Teori berikutnya adalah teori Ksatria, di mana dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan juga J.L. Moynes. Kasta Ksatria adalah golongan orang-orang yang berada pada lapisan pemerintahan, baik kepala ataupun anggota. Orang yang berada dalam golongan ini sejatinya tidak memiliki harta pribadi, tapi semuanya milik negara. Burke menyatakan bahwa teori Ksatria bercerita tentang lapisan penguasa kerajaan-kerajaan di India yang runtuh melarikan diri kemudian ke Indonesia. Kemudian mereka mulai membangun kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Akibatnya secara tidak langsung maupun langsung, secara kebijakan dan juga unsur lainnya di kerajaan tersebut akan tersalur ke masyarakat lokal dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori selanjutnya adalah teori Sudra. Menurut Van Faber, masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu adalah dibawa oleh kaum Sudra atau kaum budak yang merantau ke Indonesia demi menyambung hidup, sehingga terjadilah interaksi yang kian membesar dan mempengaruhi kehidupan di Indonesia. Teori yang terakhir adalah teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Nah, menurut beliau, maknanya sedikit berbeda dari Brahmana maupun Waisya. Dalam teori ini mempercayai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia berasal dari orang India langsung, namun hanya segelintir orang atau masyarakat pribumi saja yang menerima ajaran dari mereka. Sedangkan selebihnya tetap menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun, kemudian adanya ketertarikan sehingga mereka belajar langsung ke India. Sepulang dari India, mereka akan mengajarkan ilmu mereka kepada masyarakat pribumi di Indonesia. Demikian materi kita hari ini tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sangat mudah. Tetap semangat dan tetap sehat. Mudah-mudahan
belajar kita menjadi sangat menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.